Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran bab ke-6 untuk muatan pelajaran PLBJ dengan materi asal-usul nama tempat di Jakarta untuk kelas 6 SD. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada gambar pintu masuk Bang Pitung, karena ini daerah Setu Babakan. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah mampu menyebutkan daerah-daerah di Jakarta. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan asal-usul nama daerah di Jakarta. Dua tujuan ini kita targetkan dapat dalam video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik. Mengenal nama-nama daerah di Jakarta. Dengan usia yang hampir 5 abad, kota Jakarta banyak mengalami perubahan karena pembangunan tidak henti dilakukan. Ada banyak daerah yang mengalami perubahan secara fisik, ada juga daerah yang masih memiliki nama yang merujuk ke kondisi dahulu. Nah, ini Gapura ya, Gapura Setu Babakan yang tadi di awal sudah kita lihat. Secara administratif, Jakarta dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Ada nama-nama unik atas penyebutan beberapa wilayah di Jakarta. Jadi di setiap wilayah administratif itu ada beberapa wilayah yang kebetulan ada wilayah uniknya. Asal-usul nama kampung dan jalan di Jakarta. Yang pertama adalah Glodok. Nah, Glodok merupakan nama sebuah kelurahan di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dahulu kawasan Glodok tersohor sebagai lokasi penjualan alat elektronik. Namun secara perlahan sebutan tersebut makin pudar seiring perkembangan zaman. Kawasan ini juga terkenal daerah pecinan Jakarta. Nah, ini gambarnya ya, gambar kawasan Glodok. Ada beberapa cerita terkait penamaan Glodok. Cerita pertama, Glodok berasal dari gerojok yang merupakan sebutan dari bunyi air yang jatuh dari pancuran air. Berhubung orang Tionghoa atau orang Cina ya, dan keturunannya sulit menyebut kata gerojok, maka mereka menyebutnya Glodok hingga kawasan tersebut dikenal dengan sebutan Glodok. Kemudian cerita yang kedua, dahulu di depan balai kota atau Museum Fathahillah, setiap sore masyarakatnya mengambil air dari pancuran yang ada di depannya. Sumber mata airnya berasal dari semacam kincir kayu yang mengeluarkan suara glodok-glodok. Jadi orang memanggil tempat sumber air tersebut Glodok. Cerita ketiga, kata Glodok diambil dari sebutan jembatan yang membentang di atas Kali Besar Ciliwung atau di kawasan itu. Namanya jembatan Kali Glodok. Di ujung jembatan tersebut terdapat tangga-tangga yang menempel yang disebut glodok. Karena sangat populernya tempat tersebut, akhirnya masyarakat menyebutnya Glodok hingga saat ini. Nah, inilah cerita yang ada yang bisa kita dapatkan dari cerita kawasan Glodok. Jadi ada 3 cara ya, 3 cerita yang asal-usul daerah nama Glodok tersebut. Kemudian yang kedua, Senayan. Nah, ini gambarnya ya, lapangan olahraga kebanggaan bangsa Indonesia. Senayan berada di Jakarta Pusat. Kawasan ini terkenal dengan gelanggang olahraganya. Selain itu, ada juga gedung DPR dan MPR serta stasiun TVRI Pusat. Dahulunya, daerah Senayan adalah milik seorang yang bernama Wang Sanayan yang berasal dari Bali. Tanah tersebut disebut warga dengan sebutan Wang Sanayan yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wang Sanayan. Lambat laun, banyak orang menyingkat nama Wang Sanayan menjadi Senayan.
Sedangkan orang Betawi menyebut gelanggang olahraga ini sebagai senenan. Karena kebiasaan, maka orang sekitar menyebutnya senayan. Yang ketiga, kuitang. Nah, ini tempatnya ya, tempat di mana kita atau beberapa orang membeli buku bekas atau buku-buku pelajaran yang murah meriah. Kawasan Kuitang berada di Jakarta Pusat. Dahulunya, wilayah ini dikuasai dan dimiliki oleh tuan tanah yang sangat kaya raya. Nah, kaya raya sekali bernama Kuitang Kiam. Orang Betawi zaman dahulu menyebut daerah itu sebagai Kampung Si Kuitang. Dan akhirnya lambat laun tempat tersebut dinamai Kuitang. Keempat, Menteng. Menteng terletak di Jakarta Pusat, daerah yang terkenal dengan perumahan mewah di Jakarta Pusat. Tersebut dahulu merupakan hutan yang banyak pohon mentengnya. Oleh karena itu, orang menyebut wilayah tersebut dengan nama Kampung Menteng. Setelah tanah itu dibeli oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912 sebagai lokasi perumahan pegawai pemerintah Hindia Belanda. Kemudian daerah itu disebut dengan nama Menteng. Nah, ini daerahnya ya. Lanjut yang kelima, daerah yang ada di Jakarta. Nah, ini gambarnya. Matraman. Daerah ini terletak di Jakarta Timur. Cerita penamaan Matraman dahulunya digunakan sebagai markas pasukan Mataram yang sekarang dikenal dengan Matraman. Keenam, Karet Tengsin yang lebih dikenal dengan TPU Karet ya. Ini tempat pemakanan umum. Terletak di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Daerah ini termasuk kawasan segitiga emas Kuningan yang berasal dari nama orang Tiongkok yang kaya raya dan baik hati. Orang itu bernama Tan Teng Sien. Karena baik hati dan selalu memberi bantuan kepada orang sekitar kampung, maka Tan Teng Sien cepat dikenal oleh masyarakat sekitar dan selalu menyebut daerah itu dengan sebutan daerah Teng Sien. Karena pada waktu itu banyak pohon karet, maka daerah itu dikenal dengan nama Karet Teng Sin. Ketujuh, Lebak Bulus. Nah, ini gambar terminal Lebak Bulus yang terkenal dan sangat ramai ya. Selain terminal, ada juga stasiun Lebak Bulus. Terletak di Cilandak, Jakarta Selatan. Lebak Bulus berasal dari kata lebak dan bulus. Lebak artinya lembah dan bulus berarti kura-kura. Jadi Lebak Bulus dapat diartikan lembah kura-kura. Kawasan ini memang memiliki kontur tanah yang tidak rata, seperti lembah di Sungai Grogol dan Sungai Pesanggerahan. Kedelapan, Ragunan. Terletak di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ragunan berasal dari kata Wiraguna. Orang Belanda asli bernama Hendrik Lucas Cardil, 1689. Wiraguna mendapat gelar kehormatan dari Sultan Haji, nama lain dari Sultan Banten, Abu Nasar Abdul Qohar, putra Sultan Ageng Tirtahyasa. Cardil mendapat gelar karena menjadi tuan tanah pertama di kawasan tersebut. Jadi inilah Ragunan ya. Namanya berasal dari kata Wiraguna. Dimana kalau kita ke Ragunan, biasanya kita ke Kebun Raya Ragunan. 9. Tanah Abang, pusat grosir terbesar di Jakarta ya. Terletak di Jakarta Pusat. Ada beberapa cerita terkait penamaan Tanah Abang. Cerita pertama menyatakan bahwa pada tahun 1740 terjadi pembersihan etnis Tionghoa oleh Belanda. Tindakan tersebut membuat tanah merah karena penuh darah. Masyarakat setempat, sebagian orang Jawa menyebutnya dengan Tanah Abang karena pembersihan teknis ya. Kemudian yang kedua, cerita terkait dengan Tanah Abang. Ada juga cerita lain yang menyebutkan kata Tanah Abang berasal dari kata Nabang.
Nabang adalah nama pohon yang tumbuh di atas bukit. Orang Belanda menyebutnya denabang, sedangkan orang lokal memplesetkannya jadi tenabang. Kemudian dibangun stasiun kereta api tahun 1890, lalu dimungkinkan karena mengira tenabang itu salah dan perlu diluruskan, maka berubah menjadi Tanah Abang. 10. Kebon Sirih. Nah, ini gambarnya ya, daerah Kebon Sirih. Terletak di Jakarta Pusat, Kebon Sirih awalnya tanah perkebunan yang banyak tumbuh tanaman sirih. Pada masa itu, sirih banyak digunakan termasuk untuk pengobatan, terutama para wanita tua yang biasa mengunyah sirih atau makan sirih bersama pinang, gambir, dan kapur sirih. Oleh karena itu, wilayah ini hingga saat ini disebut dengan Kebon Sirih. Ke-11, Mampang Prapatan. Terletak di Jakarta Selatan, Mampang Prapatan berasal dari kata mampang dari bahasa Betawi yang artinya terpampang atau terlihat jelas. Selanjutnya, Prapatan artinya perempatan. Jadi maksud dari Jalan Mampang Prapatan ini adalah simpang 4 jalan di mana sangat mudah terlihat dengan jelas baik bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor. 12. Warung Buncit. Pada zaman dahulu ada sebuah warung di suatu jalan yang memiliki nama unik, yaitu Buncit. Warung tersebut berada di sebuah perempatan di daerah Duren 3. Karena makin lama makin terkenal dan maju, maka banyak orang pun makin mengenalnya, hingga menyebutnya daerah tersebut dengan nama Warung Buncit. Kampung Setu Babakan. Nah, ini ceritanya ya, yang di awal cover tadi kita melihat gapuranya. Merupakan kampung budaya Betawi yang sangat terkenal. Terletak di Srengseng Sawah, berada antara Jakarta Selatan dan Depok. Perkampungan budaya Betawi ini didirikan pada 18 Agustus 2000 melalui surat keputusan Gubernur DKI nomor 92 yang waktu itu dijabat oleh Gubernur Sutioso. Kemudian yang terakhir ya, 14, Kampung Rawabelong. Nah, ini daerahnya namanya. Terletak di Jakarta Barat, kampung ini juga kampung yang sangat terkenal dan masih bertahan hingga saat ini. Yang bertahan bukan hanya domisili penduduknya asli, namun penduduknya masih memegang dan melestarikan budaya Betawi. Perkampungan ini merupakan ciri khas Betawi main pukul. Silat main pukul ini melahirkan jawara asli Rawabelong, di antaranya Bang Pitung, Bang Jampang, Mat Peci, Murtado, Rausin, Mat Rawit, Bang Jiih, Mat Jago Kong Rais, Mat Jago Kong Rais, dan Mat Giok. Inilah jago-jago yang berasal dari kampung Rawabelong. Pengalamanku berkunjung ke kampung di Jakarta. Jadi kalau tadi kita sudah mengenal ya beberapa daerah yang ada di Jakarta, sekarang pengalamanku berkunjung ke kampung di Jakarta. Pagi sekali aku sudah bangun walaupun hari itu hari libur. Ibu akan mengajakku ke Pasar Senen. Aku sangat gembira karena tempat itu sedang dipelajari di sekolah. Nama-nama kampung yang ada di Jakarta. Aku dan ibu masuk dari pintu sebelah timur. Di sana memang berjejer banyak sekali baju, berbagai model dan warna. Awalnya ibu akan membelikan baju untuk acara keluarga. Baju seragam bernuansa Betawi. Kata ibu, berbelanja di Pasar Senen harganya lebih murah dan pilihannya bervariasi. Segala motif bahan kain pun ada. Selesai berbelanja di lantai 1, ibu mengajakku ke lantai 2. Aku hampir tersesat karena suasananya Pasar Senen sangat ramai. Aku melihat ibu begitu baik dalam menawar, dan penjualnya pun semua sangat ramah. Pengalaman ini akan kuceritakan nanti di depan kelas. Saat Bu Guru menugaskan kelas kami, pasti teman-teman senang mendengarnya.
Nah, ini sebuah cerita pengalaman jalan-jalan ke Pasar Senen. Nilai-nilai yang terkandung dalam mengenal kampung dan nama jalan yang ada di Jakarta. Yang pertama, rasa ingin tahu. Banyaknya nama unik jalan dan kampung di Jakarta memunculkan rasa kita untuk ingin tahu daerah tersebut. Kemudian yang kedua, cinta tanah air. Yaitu cinta tanah air dapat diwujudkan dengan mencintai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Ketiga, selalu bersyukur, nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kekayaan budaya yang dimiliki bangsa yang tersebar di berbagai daerah merupakan potensi yang kita harus miliki dan harus kita banggakan. Keempat, rasa bangga. Kebanggaan terhadap budaya daerah akan memunculkan keinginan untuk mengunggulkan dan melestarikannya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silahkan kamu jawab soal latihan-latihan berikut yang terdiri dari 5 soal, dan 5 soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Silahkan kamu jawab dengan jawaban yang benar dan tepat, serta hasil karya kamu sendiri, bukan hasil karya kamu menerima atau mendapatkan jawaban dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu kesulitan, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat mendapatkan jawaban yang kamu cari. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.